Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji keberatan dengan perluasan pasal yang menjerat Roy Suryo CS, yakni penghasutan dan manipulasi digital dokumen ijazah. Ghafur menduga ada penyelundupan pasal demi segera memenjarakan Roy Suryo CS. Sementara di sisi lain, kubu Jokowi meminta penahanan dilakukan agar para tersangka tidak mengulangi perbuatannya. Lagi-lagi, kasus ijazah Jokowi kembali menuai polemik. Tak hanya soal penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS, namun juga perluasan pasal penghasutan dan manipulasi data atau dokumen ijazah. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji mengaku keberatan. Kubu Roy Suryo menilai adanya penyelundupan pasal yang tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa hukum yang dilaporkan mantan Presiden Jokowi, yakni dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ghafur menduga perluasan pasal digunakan untuk kepentingan penahanan. Pencemaran nama baik dan fitnah, tapi kemudian dipaksakan masuk pasal 32 Undang-Undang ITE, masuk pasal 35 Undang-Undang ITE, masuk pasal 160 Undang-Undang KUHP terkait dengan penghasutan. Jadi ada penyelundupan pasal yang sebetulnya sangat tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana. Jadi kami melihat ini ada upaya untuk mencoba melakukan perluasan pasal yang itu sebetulnya tidak sesuai dengan, kalau kita bicara ilmu hukum pidana, kan ilmu hukum pidana itu penyidik boleh melakukan perluasan pasal, tetapi perluasan pasal itu harus dalam satu koridor, yaitu kualifikasi delik. Kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo adalah pencemaran nama baik. Kenapa pasal 310, 311 saja yang disidik gitu loh? Kenapa kemudian dipaksakan pasal yang lain? Sehingga kami merasa bahwa dengan adanya pasal-pasal penyelundupan, itu akan menjadi dasar bagi penahanan. Sementara salah satu pelapor kasus ijazah Jokowi sekaligus Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lekumanan, ngotot meminta polisi menahan Roy Suryo CS agar tidak terus-menerus mengulangi perbuatannya memfitnah Jokowi. Lekumanan juga khawatir penyebaran buku Jokowi White Paper karya Roy Suryo CS menjadi delik pidana baru. Ketika pemanggilan tersangka ini sudah boleh, ya, misalnya buku white paper itu, yang di 700 lah atau 800 halaman itu, saya minta kepada penyidik tolong dilakukan penyitaan. Karena kenapa? Ketika penyidik tidak melakukan penyitaan dan buku ini ketika disebarkan, ya ini kan sudah masuk lagi dalam satu rangkaian pidana baru. Jadi supaya itu tidak dilaksanakan lebih jauh, jadi saya minta kepada penyidik untuk dilakukan sita terhadap barang-barang bukti milik daripada terlapor atau tersangka. Oke. Nah, yang kedua, saya bilang kepada penyidik bahwa perbuatan ini sudah dilakukan terus-menerus. Ya, sudah dilakukan terus-menulis, berulang kali, sehingga ya secara subjektif penyidik boleh melakukan penahanan. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho berharap perkara yang dipersoalkan kubu Jokowi dengan Roy Suryo CS bisa selesai di persidangan. Tidak hanya membuktikan keaslian ijazah Jokowi, penegak hukum juga harus bisa membuktikan tuduhan memanipulasi dokumen ijazah Joko Widodo. Dokumen itu dokumen asli atau tidak? Atau dokumen itu dokumen suatu turunan? Atau dokumen sebagai bentuk fotokopi? Ini yang menarik. Satu, itu dari objeknya. Kemudian dari metodenya. Apakah dengan analisis tadi itu sudah menggunakan metodologi yang benar? Apakah dengan rujukan yang benar? Apakah dengan pisau analisis yang benar? Apakah dengan pembanding yang benar? Itulah yang nantinya saya kira akan diuji juga dalam suatu pembuktian. Karena sebagai karya itu agak sulit kalau memang pembuktiannya dilakukan benar, kalau memang buktinya itu bukti asli. Nah, ini kan tampaknya buktinya belum asli. Ini perdebatan ramai nanti karena rekayasa tentang digital tadi. Dengan demikian ini pun juga nanti akan menarik apabila ahli digital dari Polda juga disandingkan dengan ahli digital dari Roy CS. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.